Selamat datang di kelas Ibu Hamil UPTD Puskesmas Salaman 2. Pertemuan pertama. Pada pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang masa kehamilan. Yuk kita belajar bersama, Mams. Apa yang dimaksud dengan hamil? Yaitu masa di mana terdapat janin di dalam rahim, yang diawali dengan pertemuan sel sperma dengan sel telur, dan terbentuklah kehidupan yang kita sebut dengan janin. Selanjutnya, apa saja sih tanda-tanda kehamilan, Mams? Yaitu diawali dengan terlambat haid paling sedikit 1-2 minggu. Untuk lebih memastikan hamil atau tidak, segera periksa ke bidan atau dokter terdekat ya, Mams. Bila dilakukan tes kehamilan, maka didapatkan hasil positif. Keluhan apa yang sering muncul saat hamil? Biasanya ibu hamil akan mengalami keluhan seperti ngidam disertai mual muntah dan pusing, terutama di pagi hari. Mual muntah disebabkan perubahan hormon progesteron dan estrogen. Biasanya terjadi di kehamilan trimester pertama. Keluhan mual muntah ini dapat diatasi dengan makan sedikit tapi sering, menghindari bau yang merangsang, hindari makan berbumbu banyak, minum teh hangat manis, dan minum tablet tambah darah pada malam hari ya, Mams. Keluhan lain yang Mams akan alami yaitu nyeri pinggang, pembengkakan di kaki, kram pada kaki, wasir atau ambeien, dan keputihan. Keluhan nyeri pinggang dapat diringankan dengan berolahraga ringan minimal 1 jam atau senam hamil. Selain itu, ibu dapat berdiri tegak lurus dengan bahu ditarik ke belakang. Tidur miring ke kiri dengan bantal di antara 2 kaki, duduk dengan punggung lurus, hindari duduk dan berdiri terlalu lama ya, Mams. Jika Mams mengalami kaki bengkak, Mams dapat mengatasinya dengan mengurangi konsumsi garam, segera istirahat dengan kaki diganjal dengan bantal ya, Mams. Selain itu, Mams kadang juga akan mengalami kram pada kaki. Kram pada kaki dapat diatasi dengan makanan tinggi kalsium dan magnesium, olahraga. Mams juga dapat minta bantuan pada suami untuk menarik telapak kaki ke arah tubuh suami, serta menekan lutut ke arah bawah. Keluhan terakhir yang sering dialami Mams saat hamil adalah wasir atau ambeien. Mams tidak perlu khawatir, Mams bisa mengatasinya dengan konsumsi makanan berserat, minum air putih, biasakan BAB rutin, hindari mengejan saat BAB, dan lakukan olahraga ringan ya, Mams. Selama kehamilan, Mams akan mengalami beberapa perubahan fisik. Yang pertama, peningkatan berat badan karena adanya pembesaran rahim dan beberapa bagian dari tubuh ibu. Pada kehamilan trimester 1, berat badan akan bertambah sekitar 1,5 sampai 2 kilo. Pada trimester 2, berat badan akan bertambah 4 sampai 6 kilo. Dan pada trimester 3, berat badan ibu akan bertambah sekitar 6 sampai 8 kilo. Total kenaikan berat badan selama kehamilan 11,5 sampai 16 kilo ya, Mams. Perubahan fisik yang terjadi selanjutnya biasanya terjadi pada perubahan pada kulit karena adanya kelebihan pigmen pada tempat tertentu seperti kedua pipi, sekitar hidung, sekitar puting susu dan areola mamai, dan di atas tulang kemaluan sampai pusar. Secara umum, perubahan mental yang dialami ibu hamil yaitu sensitif, mudah tersinggung, mudah marah, atau mudah sedih, takut dan khawatir, gelisah, sulit tidur, dan sebagainya. Perubahan ini tidak sama derajatnya pada semua ibu hamil ya, Mams. Dengan kondisi ibu hamil seperti ini, diperlukan pengertian serta dukungan dari suami dan keluarga.
Mams, jangan lupa untuk selalu memeriksakan kehamilan Mams secara rutin ya. Pemeriksaan kehamilan minimal 6 kali selama kehamilan dan minimal 2 kali pemeriksaan oleh dokter pada trimester 1 dan 3. Pemeriksaan kehamilan dapat Mams lakukan 2 kali pada trimester pertama, kehamilan hingga 12 minggu. Kemudian 1 kali pada trimester kedua, kehamilan di atas 12 minggu sampai 24 minggu. Dan 3 kali pada semester ketiga, kehamilan di atas 24 minggu sampai 40 minggu ya Mams. Apa saja yang Mams ketahui tentang pelayanan kesehatan pada ibu hamil? Pelayanan kesehatan bagi ibu hamil yaitu ibu akan diukur tinggi badan dan ditimbang berat badan. Kemudian, ibu akan dinilai status gizinya dengan pengukuran lingkar lengan atas, pengukuran tensi darah, pengukuran tinggi fundus, menentukan persentase janin dan denyut jantung janin. Selain itu, Mams juga akan melakukan pemeriksaan laboratorium 2 kali selama kehamilan ya Mams. Selanjutnya adalah pemberian tablet tambah darah yang diminum 1 kali sehari ya Mams, dan selama kehamilan minimal sebanyak 90 tablet untuk mencegah kekurangan darah selama kehamilan. Selanjutnya, ibu akan di-screening status imunisasi tetanus toksoid atau imunisasi TT. Ibu hamil harus dicek status imunisasi TT-nya. Jika ibu hamil tidak dalam status terlindungi, maka imunisasi TT harus diberikan ya Mams. Yang terakhir yaitu konseling. Mams bisa berdiskusi dengan tenaga kesehatan tentang kehamilan Mams ya Mams. Bagaimana cara Mams menjaga ibu hamil sehat dan janin sehat serta cerdas? Mams bisa melakukan aktivitas sebagai berikut ya. Yang pertama, makan makanan beraneka ragam. 1 piring lebih banyak dari biasanya ya. Berisi makanan pokok, banyak makan sayur dan buah, lengkapi dengan lauk pauk, protein hewani atau nabati, dan minum lebih banyak ya Mams. Selanjutnya, istirahat cukup. Tidur malam sedikitnya 6-7 jam. Siang hari usahakan untuk tidur atau berbaring sedikitnya 1-2 jam ya Mams. Lakukan juga stimulasi raba ya Mams. Lakukan sentuhan dengan cara mengusap perut ibu hamil sesering mungkin. Bersama dengan suami, lakukan stimulasi janin dengan cara stimulasi suara, berbicara dengan janin sejak hamil muda dengan kata-kata yang lemah lembut dan positif. Periksa kehamilan secara teratur ke bidan atau dokter, serta menjaga kebersihan diri seperti mandi, termasuk membersihkan payudara dan daerah kemaluan, sikat gigi dan ganti pakaian setiap hari. Cuci rambut teratur minimal 2-3 hari sekali, dan jangan lupa selalu cuci tangan dengan sabun menggunakan air mengalir sebelum makan, setelah BAK atau BAB, setiap setelah memegang uang atau sarana umum. Selama kehamilan, Mams perlu menghindari hal-hal berikut. 1. Kerja berat. 2. Merokok dan terpapar asap rokok selama kehamilan karena akan mengganggu pertumbuhan janin. Yang ketiga, mengkonsumsi minuman yang mengandung soda, alkohol, dan lain-lain. Dan yang keempat, tidur terlentang lebih dari 10 menit pada hamil tubuh. Dan yang terakhir adalah Mams tidak boleh mengkonsumsi obat tanpa resep dokter. Jika ada keluhan, Mams harus periksa ke bidan atau dokter terdekat ya Mams. Ada beberapa mitos yang beredar di masyarakat yang berkaitan dengan kehamilan. Salah satunya yaitu mitos ibu hamil mengurangi makan supaya bayi tidak besar. Itu salah ya Mams. Justru ibu hamil perlu makan 1 piring lebih banyak dari biasanya untuk pertumbuhan dan kesehatan janin. Makan makanan yang beraneka ragam, banyak sayur dan buah-buahan, serta minum. Dan masih banyak mitos lain yang berkembang di masyarakat. Jika Mams ragu, Mams bisa berdiskusi dengan bidan atau tenaga kesehatan lain yang terdekat ya Mams. Untuk menghadapi persalinan yang aman, maka diperlukan persiapan yang disebut dengan program perencanaan, persalinan, dan pencegahan komplikasi.
atau yang disingkat P4K dengan stiker yaitu yang pertama, tanggal taksiran persalinan. Ibu dan suami menanyakan ke bidan atau dokter kapan perkiraan tanggal persalinan. Yang kedua, tempat dan penolong persalinan. Sejak awal, ibu hamil dan suami menentukan persalinan ini ditolong oleh bidan atau dokter. Dan yang ketiga, tabulin atau biaya persalinan. Suami dan keluarga perlu menabung untuk biaya kehamilan dan persalinan ya mams. Dan yang keempat, transportasi. Suami dan masyarakat menyiapkan kendaraan jika sewaktu-waktu ibu dan bayi perlu segera dirujuk ke rumah sakit. Dan yang kelima, calon pendonor darah. Siapkan calon pendonor darah jika sewaktu-waktu ibu perlukan. Dan yang terakhir adalah menyiapkan kebutuhan persalinan. Siapkan perlengkapan ibu dan bayi. Bagaimana pendapat mams tentang hubungan suami istri selama hamil? Ya, kehamilan bukan penghalang aktivitas seksual ya mam. Hubungan suami istri boleh dilakukan selama kehamilan dalam keadaan sehat. Jika kehamilan berisiko, lebih baik berkonsultasi dulu dengan tenaga kesehatan, bidan atau dokter. Jika ibu hamil mengalami perdarahan ringan, seperti keluarnya flek-flek pada kehamilan trimester pertama, tunda dulu keinginan untuk melakukan hubungan suami istri ya mams. Sekian materi kelas hamil pada pertemuan pertama ini. Jagalah kesehatan dan jagalah nutrisi makanan, karena pertumbuhan bayi tergantung pada kesehatan masa kehamilan. Sampai jumpa pada kelas berikutnya, mams.